Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan M. Agung. Pada sesi kali ini kita akan coba jelaskan tentang uji asumsi normalitas dengan GISP. Caranya sederhana, bisa kita buka GISP-nya terlebih dahulu, kemudian kita cari datanya, ya. Klik open, kemudian komputer, kemudian kita cari atau ide, kemudian kita klik, kemudian kita open, ya. Ini ada datanya, ya. Ada 3 variabel: kecanduan media sosial, keterampilan sosial, dan jenis kelamin. Baik, kita masukin datanya, ya. Kemudian 2 variabel ini, kemudian kita klik plot, ya. Ini plot ini memberikan gambar, ya. Ini ada basic plot, ya. Bisa kita klik yang boleh correlation, ya. Nah, kemudian scatter plot kalau mau diinikan kita lihat pakai histogram, ya. Kemudian boleh kita klik yang lainnya, silakan dieksplorasi. Kemudian kita klik di bawah ini ada statistik. Nah, di sini kita bisa klik min, median, modus, gitu ya. Nah, distribusinya skewness, kurtosis, Shapiro. Jadi di dalam analisis data untuk ujian normalitas ini sebenarnya ada berapa cara, gitu ya. Secara umum ada 3. Yang pertama, cara kita menggunakan numerik atau perhitungan manual. Artinya ini biasanya menggunakan skewness dan kurtosis, ya. Nah, kemudian setelah kita cari skewness kurtosisnya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ya. Silahkan nanti bisa dicari, gitu ya. Nah, kemudian cara kedua menggunakan visual atau grafik. Jadi data distribusi normal ini biasanya berbentuk seperti lonceng, ya. Jadi banyak data itu berada di sekitar min, ya, di tengah-tengah. Itu yang idealnya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan taraf signifikan, ya. Ini juga banyak pilihannya. Nah, di GISP ini yang sangat rekomendasi menggunakan Shapiro-Wilk test, ya. Jadi ini yang sangat rekomendasi. Di tempat lain juga bisa kita gunakan Kolmogorov, gitu ya. Cuma di GISP ini hanya menggunakan Shapiro. Oke, setelah itu bisa kita lihat hasilnya, ya. Dia langsung bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya deskriptifnya, ya. Jadi deskriptif ini sebenarnya bisa menjelaskan langsung, ya. Jadi ada min-nya, ya, kecanduan media sosial, min-nya di sini 30,4, sedangkan ini 98,2. Standar deviasi ini penyimpangan dari min, ya. Kemudian ada skewness-nya, gitu ya. Skewness-nya 0,1, sedangkan ini min, ya. Standar error-nya, kurtosisnya. Nah, di dalam perhitungan yang pertama menggunakan skewness dan kurtosis, data itu distribusi normal jika skewness atau kurtosisnya mendekati angka 0, ya. Nah, berapa lain caranya juga menggunakan z-skewness-nya, ya, di skornya. Itu dengan cara membagi standar skewness-nya dengan standar error-nya. Nah, semakin mendekati angka 0, maka dia akan distribusi angka normal. Jadi para ahli mungkin sekitar range-nya min 2 dan plus 2, ya. Kemudian kita lihat juga yang cara ketiga tadi, ya, menggunakan signifikansi, yaitu menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini diperoleh datanya 0,9 untuk kecanduan media sosial dan 0,981 untuk keterampilan sosial. Kaidahnya dalam uji asumsi adalah apabila signifikansinya di atas 0,05, maka distribusi datanya dikatakan normal, ya. Ternyata data yang normal itu hanya kecanduan media sosial, ya. Saya lihat tadi. Kemudian yang keterampilan sosial datanya cenderung tidak normal. Kenapa? Karena di bawah 0,05, ya. Jadi kaidahnya di atas P-nya, ya, signifikansinya di atas 0,5, ternyata keterampilan sosial di bawah 0,05, ya. Jadi yang normal hanya kecanduan media sosial. Oke, sekarang secara visualnya bisa kita lihat, ya. Ini kecanduan media sosial. Jadi berbentuk seperti, ya, data distribusinya itu, ya, kalau kita lihat tadi berapa min, ya,
minnya kalau salah 30,4 ya. Berarti data ini berada di sekitar antara 30, 35 sampai 45 ini ya sekitar ya bisa jadi sekitar idealnya sih antara 60% ya. Kemudian min 2 SD-nya sama plus 2-nya sekitar 90% gitu ya. Nah, kemudian keterampilan sosial ini datanya agak condong ya. Nah, jadi kalau kita lihat negatif ini ya, minusnya. Nah, negatif saya condong ke kiri ya. Nah, jadi datanya itu menumpuk ya. Datanya kalau kita lihat 98 minnya, tetapi datanya ya paling banyak itu berada mungkin nanti di atas 98 ya, menumpuk datanya sehingga datanya cenderung tidak normal. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, kecanduan media sosial ini datanya seperti lonceng, kemudian kalau agak condong ke kanan. Nah, ini dengan media visual saja kita sudah bisa memahami apakah data itu cenderung normal atau tidak. Tetapi biasanya biar lebih memastikannya kita menggunakan perhitungan statistik ya, yang Shapiro Wills yang lebih recommended ya menggunakan ini. Baik, mungkin itu saja dari saya ya pembahasannya. Yang jelas kesimpulannya adalah ketika kita ingin menguji suatu data untuk menganalisis menggunakan parametrik, maka distribusi normal ini merupakan salah satu asumsi yang wajib kita gunakan untuk memahami data. Kenapa kita memakai asumsi normalitas ini? Karena ketika kita mengambil satu data ya, sampel, maka sampel itu fungsinya adalah untuk generalisasi ke populasi. Misalkan dalam satu kelas ada 50 orang, kita hanya mengambil 20, maka 20 itu akan menggambarkan 50 orang tersebut. Maka diperlukan asumsinya ya, karena dalam teori klasik populasi itu atau semakin banyak populasi, individu dalam populasi, maka data itu akan semakin normal. Maka ketika kita mengambil satu sampel, maka data statistik itu digunakan untuk mengestimasi kemungkinan yang terjadi pada populasi. Maka itu digunakan untuk uji normalitas. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.